Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi materi mengenai ini judulnya. Sorry kalau ada frontal IMS. Memang kondom itu seperti itu kah terhadap kesehatan reproduksi kita? Oke, jadi hari ini aku ada mau bahas mengenai ya dua topik sesuai ya. Tadi ada mau bahas mengenai IMS. Aku juga ada mau bahas mengenai tentang kondom. Itu salah satu alat kontrasepsi. Nah, IMS itu adalah infeksi menular seksual. Nah, sebenarnya karena nggak ada proyektornya jadi agak sedikit sulit ya. Tapi ini aku mau sedikit nerangin sih. Ini mohon maaf ya kalau agak vulgar sekali lagi. Jadi aku mau nerangin dulu perihal bagian-bagian dari tubuh kita atau kita sebut sebagai anatomi gitu. Nah, jadi anatomi yang perlu kita pahami. Kenapa sih tiba-tiba aku naruh ada ini gitu? Kenapa ada tujuannya gitu? Jadi ketika aku nanti bakal ngomongin IMS atau nanti aku ada ngomongin SK atau infeksi saluran kemih atau IMS, infeksi menular seksual, itu kalian bisa jadi lebih paham dan kebayang kira-kira di bagian mana sih yang kena penyakitnya, kira-kira di bagian mana sih yang kena infeksinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa bayangin ya, ini sorry banget ya, karena aku yakin teman-teman sini ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada, bullshit, kalian nggak ada. Ini pasti ada. Ini dari yang sebelah kanan aja, teman-teman bisa teman-teman perhatiin, bolehnya nggak? Oke, kalau teman-teman bisa perhatiin, itu ada yang namanya di sini. Nah, ini bagian yang kayak donat ya. Ini bagian yang kayak donat. Itu namanya labia major. Nah, terus teman-teman harus paham di dalam labia major ini kayak ada selaput nih, yang agak tipis. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ini selaput yang agak kayak jadi sayap gitu ya, agak gini ya. Itu namanya labia minor. Nah, jadi teman-teman bisa pahami dulu pelan-pelan. Ini mohon maaf ya, Ustaz kalau teman-teman mau iseng gitu ya, ngangkat depan kaca, apa ya mohon maaf. Itu boleh tuh, teman-teman identifikasi diri. Ini namanya labia major. Terus ini namanya labia minor. Nah, terus kalau teman-teman lihat di dalam labia minor ini, itu teman-teman punya dua saluran. Saluran yang kecil ini, kayak titik donat di atas kecil, kelihatan nggak? Nah, itu saluran pipis teman-teman. Nah, sedangkan lubang yang gede itu disebut sebagai vagina teman-teman atau rongga vesicula. Jadi kalau selama ini teman-teman berpikir tempat pipis teman-teman yang tempat gede, salah. Ini aku ngasih share-share ya, dalam arti sama-sama ngasih pemahaman bahwa pipis itu keluarnya bukan dari tempat yang gede ini, tapi pipis itu keluar dari tempat yang kecil ini. Dan ini maaf lagi di sebelumnya, kalau memang yang masih virgin itu dia pasti akan ada selaput yang kayak buletan, kelihatan nggak? Bukan di dalam ya, di luar yang menyelimuti. Ini yang disebut sebagai selaput himen. Yang ini, yang bagian ini kan labia minor yang ini. Nah, terus kayak dia ada selaput lagi yang membentuk sebuah bolongan. Itu namanya selaput himen. Selaput himen itulah yang banyak pembuluh darah. Makanya kalau misalnya orang melakukan hubungan intimnya dalam arti baik dia udah nikah ataupun yang di luar dari pernikahan, pasti enggak. Karena selaput himen di situ itu banyak banget pembuluh darah. Makanya kan jadi darah. Paham ya jadi ya? Nah, karena teman-teman tahu lubang vagina teman-teman sama lubang penis teman-teman berdekat, maka itu bisa menjadi faktor yang paling penting untuk terjadinya infeksi. Karena lihat letak deket, itu yang paling mudah untuk yang mengalami infeksi. Nah, terus kalau teman-teman lihat paling bawah, ini lubang apa yang paling bawah? Ini anus. Terus ini kan penampang dari depan ya. Terus gimana kalau misalnya penampang dari samping? Nih, penampang dari samping gini. Kalau teman-teman lihat yang di bagian ini saluran pipisnya. Ini. Nah, di atas saluran pipis itu kayak ada yang ketekuk nggak? Nah, itu namanya kandung kemih. Yang di depan ya, di sini. Kelihatan? Nah, itu namanya kandung kemih. Jadi kandung kemih itu tempat untuk menampung urin. Nah, dari kandung kemih itu nanti akan dikeluarin lewat apa? Lewat saluran pipis. Nah, selain kandung kemih apa? Teman-teman lihat yang gede ini, yang kayak apa ya? Kayak bantal ya, kita ngeliat ya, kayak bantal gede gitu ya. Itu namanya rahim. Rahim, salurannya apa? Yang ke bawah, yaitu saluran vagina. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih bahwa pipis yang teman-teman keluarin itu tuh bukan dari rahim, tapi dari kandung kemih. Dan salurannya pun saluran yang beda, nggak satu saluran. Oke ya, paham dulu ya dari situ ya. Ini kita pelan-pelan aja kok. Dosen yang paling besar. Tapi teman-teman ingat aja tahu, oh berarti
selama ini gue pipis bukan di lubang yang sama, pipis gue lubangnya beda gitu. Oke, next ya. Ini untuk anatomi dari saluran kemih maupun genitalia dari cewek. Sekarang bagaimana? Nah, yang cowok, lihat deh saluran pipisnya atau uretra ya. Kita sama-sama pahami namanya uretra ya. So, saluran pipis cowok itu lebih panjang teman-teman. Karena saluran pipis cowok itu lebih panjang, maka faktor risiko yang paling sering kena infeksi saluran kemih itu bukan cowok, tapi cewek. Coba balik lagi yang awal. Cewek tuh pendek banget saluran pipisnya. Sedangkan cowok, karena dia ada apa? Ada penis, itu yang membuat saluran pipis dia jadi panjang. Jadi itu logikanya. Jadi kenapa sih infeksi saluran kemih itu banyak dialami oleh cewek? Karena tadi infeksi saluran kemih cewek itu saluran kemih cewek itu lebih pendek, sedangkan saluran kemih pria itu lebih panjang. Karena ada apa? Karena ada penis. Oke, nggak apa teman-teman? Ya, base-nya bukan orang sana, jadi it's okay, terima aja dulu. Pelan-pelan kok. It's okay, terima aja dulu, pelan-pelan kok. Nggak apa-apa. Ini aku juga buat slide-nya sesederhana mungkin. Dan mungkin kesulitan akan di baca gambar, dan gambarnya harus benar-benar teman-teman terima kan. Makanya aku pandu dengan aplikasi Oke, nah sekarang is it same between STD and UTI? STD itu adalah sexual transmitted disease atau yang kita sebut sebagai IMS. STD itu sama tuh, STD, IMS sama. Terus UTI itu adalah urinary tract infection atau yang kita sebut sebagai infeksi saluran kemih. Ini yang hanya bahasa Inggris aja. Nah, jadi emang ISK sama IMS sama apa beda sih? Nah, sebenarnya itu yang mesti bicara. Apakah ISK udah pasti IMS ataukah IMS udah pasti ISK? Nah, itu kan yang perlu kita tahu. Jadi kalau misalnya kita membaca dari definisinya, ini definisinya aku ambil dari perkuliahan yang aku ambil, bukan dari textbook. Jadi STD atau IMS kita sebutnya, infeksi menular seksual, adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh dari aktivitas seksual. Sedangkan kalau UTI atau infeksi saluran kemih itu infeksi di saluran kemih yang disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa bakteri, virus, terus habis itu bisa jamur, bisa parasit yang dia dapat terjadi di organ-organ saluran kemih. Terus pertanyaan adalah organ saluran kemih itu apa aja? Nih, ada gambarnya aku sengaja taruh. Organ saluran kemih ya, atau saluran pipis ya, itu ada ginjal. Dari ginjal yang menghubungi ke kandung kemih kita dari atas ke bawah itu ada namanya ureter panjang. Mungkin teman-teman kalau dulu belajar IPA di SMA akan ingat sedikit-sedikit mengenai ureter. Dari ureter baru ke kandung kemih. Nah, dari kandung kemih baru masuk ke ureter. Jadi kalau misalnya kita lihat ISK itu dia nyerangnya saluran kemih. Sedangkan kalau misalnya STD atau IMS itu dia selain saluran kemih, saluran genital dia juga bisa nyerang. Dan STD itu bisa dapat menyebabkan dari ISK. Tapi kalau ISK itu belum tentu STD. Dipahami dulu. Karena kan STD kan udah pasti karena infeksi yang disebabkan dari akibat perilaku seks. Nah, sedangkan kalau misalnya UTI atau ISK itu nggak hanya dari melalui aktivitas seks enggak. Nah, ini aku mau jelasin mengenai dari ISK. Kenapa dia nggak hanya dari aktivitas seks? Nah, teman-teman kalau misalnya baca di slide berikutnya. Jadi UTI kan apa aja sih penyebab-penyebab dari UTI atau ISK ya? Saluran kemih. Teman-teman kalau misalnya baca dari poin 1 sampai poin 6, teman-teman pahami lagi yang paling awal. Jadi adanya keseimbangan hormonal. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lihat semua, ini adalah bakteri-bakteri yang kita sebut sebagai bakteri flora normal. Kan teman-teman tahunya kalau bakteri itu bisa menyebabkan kita sakit ya, demam demam lah, umumnya demam. Tapi ada juga loh, kalau teman-teman bisa paham, bakteri itu ternyata ada di tubuh kita dan sifatnya dia bukan merusak, tapi malahan bakteri itu yang menjaga dari imunitas kita. Itulah yang disebut sebagai bakteri flora normal. Bakteri flora normal ada apa aja? Nah, cuma teman-teman fokus aja di sini di vagina. Dimana kalau misalnya di vagina itu ada bakteri lactobacillus, ada bakteri enterococcus, sama ada Candida albicans. Tapi umumnya flora normalnya yang paling banyak adalah lactobacillus. Jadi gini teman-teman, kenapa keseimbangan hormonal itu dapat menyebabkan infeksi saluran kemih?
mohon maaf ya, masing-masing dari teman-teman itu punya bakteri namanya bakteri Lactobacillus. Ketika kadar estrogen, kita udah ngomongin hormon ya, hormon apa di cewek kan umumnya estrogen sama progesteron, pernah dengar nggak? Pernah kan? Itu kan buat mengatur dari siklus menstruasi. Nah, ketika estrogen sama progesteron itu turun, maka nanti bakteri ini yang ada di dalam vagina teman-teman masing-masing nih, itu juga turun kan. Terus kalau misalnya teman-teman berpikir, kok kenapa bisa turun? Apa kaitannya penurunan hormon dengan penurunan dari bakteri? Jadi bakteri yang ada di dalam vagina teman-teman itu fungsinya adalah untuk menjaga keasaman atau pH, tahu kan? pH atau keasaman kan? Menjaga keasaman dari vagina teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu loh, masing-masing dari vagina teman-teman itu asam kadar pH. Siapa yang membuat asam? Si Lactobacillus ini. Kenapa dibuat asam? Supaya nggak ada mikroorganisme lain yang tumbuh di dalam vagina teman-teman. Ketika keasaman itu meningkat, pH-nya meningkat, maksudnya pH-nya meningkat, berarti kan nggak asam kan? Karena Lactobacillusnya menurun, estrogennya menurun. Otomatis bakteri-bakteri yang seharusnya nggak ada di vagina itu malah ada di vagina, sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih. Paham ya? Dan hormon imbalansinya tetap tidak seimbang. Hormon ini kapan? Umumnya saat nanti teman-teman kalau misalnya udah usia di atas 40 atau yang disebut sebagai menopause. Bayang ya, aku buka dikit, gak usah dihafalin, tapi maksudnya kayak paham aja. Kayak oh ternyata ini loh yang dimaksud infeksi saluran kemih. Jadi maksud itu tujuan di sini adalah teman-teman tahu. Kalau udah tahu, teman-teman bisa jadi aware. Oke? Nah ini teman-teman bisa baca lah, ada hygiene itu lebih ke kebersihan. Kalau jalan dibersihin, ya otomatis nanti bakteri-bakteri akan banyak nempel di bagian itu teman-teman. Nanti sehingga nanti menyebabkan IBS. Apalagi sexual activity tadi, IMS. Kalau ada IMS ya udah, ya berarti dia kena infeksi saluran kemih juga. Nah sekarang kita udah bahas ISK nih. Nah sekarang kita bahas STD atau IMS atau infeksi menular seksual. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar nih infeksi menular seksual itu apa sih? Teman-teman pasti pernah dengar kan? Gorek, sifilis, kan? Nah, jadi kita coba sama-sama paham satu pemahaman. Jadi sebenarnya infeksi menular seksual kalau IMS, apa yang dulu nah IMS itu begitu itu. Ada yang IMS gorek, ada yang IMS non gonorrhea. Nah bedanya apa? IMS gonorrhea itu disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhea. IMS yang non gonorrhea itu dia disebabkan bakteri selain dari Neisseria gonorrhea. Terus kalau dari selain Neisseria gonorrhea bakterinya banyak. Nanti aku kasih tahu di sini. Terus kenapa tiba-tiba yang dikhususin banget si gonorrhea? Karena kalau gonorrhea ini teman-teman, dia itu spesifik gejalanya. Udah spesifik, berat banget nanti dirasain. Nanti gejalanya bakal kasih tahu juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dari gambarnya seharusnya teman-teman udah bisa nebak kira-kira apa aja. Nah, disclaimer dulu ya. Kalau IMS, ini malahan lebih sering kena pada si cowok dulu daripada cewek. Kenapa? Karena tadi cowoknya kebanyakan nyelup kemana-mana. Karena udah kebanyakan nyelup kemana-mana, dia nyelup ke cewek yang sehat, baru ceweknya kena. Kalau ISK kan enggak. ISK kenapa? Karena hormon tadi, nggak paham kan? Kebayang kan? Hormonnya keganggu, bakterinya turun, pH-nya meningkat, sehingga muncul bakteri-bakteri yang lain. Ya udah dia infeksi di situ maksudnya. ISK lah di situ. Wah terus ISK apa aja gejalanya? ISK umumnya itu biasanya yang merasa panas di situ ya, terus sakit, sama bawaannya mau pipis aja. Kenapa bawaannya mau pipis? Karena dia ngerasain perih terus. Pernah nggak ngerasain perih pada saat jadi bawaannya mau pipis? Pernah nggak? Oh bagus. Terus Oke, jadi memang gitu. Nah, ini kan yang gonorrhea, umumnya ke cowok. Nah, lihat nih, kalau gonorrhea, umumnya itu pasti cowok itu keluar terus cairan. Kalau misalnya benar-benar cowok ini, tadi ada tuh. Aku tanya, kamu pernah nggak cairan terus kamu ngerasanya panas, sakit di ujung itu kamu? Kalau dia pernah, suruh cek klinik. Jadi biar aware, kita ngomong biar aware loh. Suruh dia cek klinik gitu. Terus makin kuat lagi apa? Makin kuat lagi kalau misalnya ketahuan chatnya. Kita makin kuat.
Itu cowok kayak gitu. Jadi dia udah pasti demam, habis demam apa lagi? Dia demam, keluar cairan di ujung-ujungnya. Nah, terus kalau misalnya kita mau tahu cairannya itu kayak apa sih? Kalau untuk gonore, karena dia STD gonore, dia spesifik gonore, dia itu biasa cairannya banyak. Udah banyak dia berwarna, bukan magic kuning, tapi warnanya itu kuning hijau kental, pokoknya berbau juga dan banyak. Makanya itu kenapa aku bilang gejala gonore berat, karena itu cairannya banyak. Itu kalau pada cowok spesifik itu. Dan khasnya kalau pada gonore, dia pasti baru banget beberapa hari yang lalu melakukan misalnya 5 hari yang lalu, terus baru kalian gap pada saat seminggu kemudian misalnya. Terus dia ngerasa kok aku sakit banget ya, aku panas, terus aku keluar ujung-ujung cairan itu. Nah, kalian boleh disuruh coba cek dulu. Dia nanti berapa ini? Nah, terus kalau misalnya teman-teman bingung kenapa ada gambaran ini nanti pada saat dicek lagi di klinik, namanya ada cek mikroskopik. Nanti di mikroskopik tahu Anda tuh, ini kalau ini banyak nih, nah udah satunya gambarin itu. Itu kalau misalnya gonore. Nah, terus yang kalau non gonore gimana? Nah, kalau non gonore, lihat nih penyebabnya banyak banget. Ada chlamydia trachomatis, ada Treponema pallidum. Jadi semua ini mikroorganisme semua. Kalau chlamydia trachomatis itu bakteri. Kalau misalnya dia Treponema pallidum, dia bakteri juga. Terus kalau Trichomonas vaginalis, pernah dengar protozoa nggak? Protozoa, parasit lah. Nah, itu. Kalau Candida albicans, jamur, sama Candida. Kalau misalnya Candida albicans, itu bakteri. Tapi memang umumnya kalau yang non gonore dia disebabkan oleh ini bakteri chlamydia. Nah, disclaimer dulu, bakteri chlamydia ini ataupun yang IMS non gonore itu dia nggak seberat gonore. Jadi ibarat kalau mau keluar cairan ya sedikit cairannya. Kalaupun dia ngerasain rasa sakit dan panas di ujung itu dia, ini kita ngomongin cowok ya, di ujung itu dia, ya, paling nggak berat banget lah, nggak seberat ya kalau gonore. Kalau gonore benar-benar seberat itu, kayak dia pasti sampai ngeluh. Kalau yang non gonore dia nggak terlalu. Terus sifilis nih yang teman-teman sering dengar nih, sifilis ini karena Treponema pallidum. Nah, terus bedanya apa sifilis sama gonore? Ini coba kita banding terus ya. Kalau sifilis, dia itu selain ada gejala itu, dia itu kayak ada luka. Lukanya tuh modelan sekecil ini, kecil pokoknya. Dan itu sampai agak berbolong. Bolongnya bukan bolong daging ya, bolong aja kan, bolong luar tanah. Tapi itu di bagian dua, dan itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Itu khas sifilis. Apa lagi? Dah, mungkin itu aja. Biar teman-teman kebayang. Next ya. Nah, ini hasil pemeriksaan secara mikroskopnya. Kalau teman-teman juga di HP, ini hasil pemeriksaan mikroskopnya. Teman-teman nggak perlu tahu lah. Jadi teman-teman perlu tahunya jika ada gejala-gejala tadi. Dia merasa panas di bagian saluran kemihnya. Ini kita ngomongin IMS ya. Udah panas di saluran kemihnya, dia ngerasain sakit, terus dia ngerasain ada keluar cairan-cairan sekat-sekat gitu. Entah cairannya kental, entah cairannya encer, entah berwarna putih, entah berwarna kuning, entah berwarna hijau. Kalau memang dia ternyata ada seperti itu, saranin langsung suruh bawa ke klinik. Biar apa? Biar di klinik langsung ditangani sama dokter. Ditangani gimana? Dikasih anti. Sama apa satu lagi? Dia jangan mati. Oke. Nah, sekarang kita masih ke buku ini tentang kondom. Oke. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kondom belum semua? Udah pernah ngeliat juga? Belum pernah lihat? Udah pernah megang? Belum pernah megang juga. Bersih. Oke. Tapi tahu nggak pengertian kondom secara umum tuh apa? Mau ada yang coba ngomong nggak apa sih? Biar kita dua. Alat kontrasepsi ya, dimana itu tuh untuk mungkin kan kalau laki-laki mengeluarkan sperma setelah mengambil atau ke wanitanya, itu tuh buat menangkap itu biar nggak terjadi kehamilan. Bener banget. Jadi yang kalian bilang, kita ekspektasiin tadi perkiraan jawabannya. Karena aku yakin pasti orang akan jawabannya sudah kehamilan. Cuman ada yang berbeda itu dari sekedar mencegah kehamilan. Yang gue bahas. Nah, jadi sebelum kita bahas soal fungsi atau manfaat kondom ya, ini nambah insight teman-teman. Jadi kita pisahin dulu. Ada kondom yang buat cowok, ada kondom buat cewek. Nah, cewek punya kondom kan? Oke. Karena kondom yang buat cowok dulu. Jadi sebenarnya next to know aja. Ini jenis-jenis kondom sebenarnya. Teman-teman bisa baca sendiri lah.
intinya adalah kalau misalnya yang latex, kalau latex enggak, aku nggak mau nyebutin merek, tapi paling sering ada tuh di Indomaret warnanya merah. Nah, bayangkan, nah itu dia itu gampang ditemunya, berbagai macam warna, mulai dari warna sama mulai dari harum itu beda-beda juga. Harum itu beda-beda juga. Dan tapi minusnya, ini kita ngomongin minus ya. Minusnya itu dia bisa bikin alergi. Kalau orangnya nggak bisa nggak tahan oleh, temen-temen pernah nggak sih kalau kondom itu bukan sekedar karet aja, dia tuh licin loh. Karena ada pelicinnya di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika mau dimasukin, sorry ya, frontal ya, ketika mau dimasukin itu nggak keser. Pelicinnya dari si kondom itu. Ini ada kondom yang sintetik. Nah, terus sama ada yang kondom brand alami, dari bahan alami. Ada juga. Ini nice to know aja lah, sekedar tahu aja. Nah, ini kondom yang buat cewek. Temen-temen bisa lihat tuh. Jadi, kalau misalnya kondom yang buat cowoknya habis, kondom yang buat cewek. Cuman di Indonesia jarang banget ada kondom yang buat cewek. Temen-temen bisa lihat juga nih cara pemakaiannya. Dimasukin langsung ke dalam itu. Ke dalam itu. Iya, ke dalam itu. Dimasukin ke dalam itu. Terus ya udah. Ibarat kayak apa ya? Kayak meja puding lah, menutup lah. Ada atapnya, ada samping-sampingnya, udah silakanlah melakukan hal yang tidak. Nah, sekarang keterbatasannya tadi yang aku bilang, itu bisa menyebabkan alergi. Terus yang kedua, harus selalu dipakai. Karena kalau nggak dipakai ya udah, wassalam gitu. Yang ketiga, banyak banget nih oknum-oknum yang memang pakai, tapi ya gitu, pas udah di ujung tanduk dibuka sama dia. Kan kurang ajar. Itu sebenarnya keterbatasan sih. Jadi dia tuh bukan alami, nggak permanen dalam arti jadi bisa dilepas. Terus pertanyaan adalah, emang ada alat kontrasepsi yang permanen? Ada. Kalau kalian tahu implan, KB implan, tahu KB implan yang dimasukin itu alat kontrasepsi. KB suntik alat kontrasepsi. Implan, suntik, pil kontrasepsi. Pernah ini nggak? IUD, pernah dengar? Oh, dimasukin tuh. Bagus dong, nggak bagus dong, berarti kan tahu loh maksudnya loh. Dan itu emang bagus banget loh pengetahuan ke depannya gitu. Pasti thinking dulu gitu. IUD itu intrauterine, D-nya aduh aku lupa D-nya apa. Intrauterine pokoknya dimasukin, terus nanti ditinggal di dalam. Ada apa di dalam. Jadi dia nggak akan, kalau misalnya dia melakukan hubungan, nggak akan terjadi hamil. Nah, kondom itu alat kontrasepsi juga. Cuman ya ini keterbatasannya, dia harus dipakai terus habis itu bisa dipakai alergi juga. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus kondom? Pertama, dia nggak mempengaruhi hormon. Terus emang ada alat kontrasepsi yang mempengaruhi hormon? Ada. Suntik, pil, implan, tiga ini itu pasti mempengaruhi hormon. Nggak mungkin nggak mempengaruhi. Mempengaruhi hormon dari apa? Dia akan menurunkan hormon estrogen dan progesteron. Nanti kalau hormon itu diturunkan, otomatis teman-teman untuk mengeluarkan, sorry ya, karena teman-teman udah berkeluarga, teman-teman punya anak, susah melekasi. Terus juga selain itu, karena dia mempengaruhi hormon yang lain, teman-teman akan gampang untuk naik berat badan. Jadi itu minusnya kalau yang hormon, kan ini non hormon. Cuman minusnya adalah tadi harus dipakai, wajib masalahnya. Terus nggak perlu pakai resep dokter, ya udah tinggal datang ke supermarket depan, ambil, bayar, pulang. Sedangkan kalau untuk kayak KB implan, pil, terus habis itu suntik itu perlu ada resep dokter. Nah, tidak kehamilan, tadi udah dikasih. Tapi yang penting adalah keempat. Bukan hanya sekedar kehamilan yang kita cegah, tapi yang harus kita cegah adalah yang tadi topik yang awal bilang berkali-kali mengenai IMS. Anak kenapa? Karena IMS pertama kali kenanya bukan di cewek tapi di cowok. Dari cowok baru dia ke cewek. Tapi kena IMS. Tidak mahal. Gak tahu deh harga berapa. Cikanya masih ke supermarket. Tapi ini nggak mahal. Dan yang terakhir, ini paling sering disebutin di moto yang ada di beberapa merek kontrasepsi yang dipakai. Bahwa selama ini orang berpikir gue mau fun aja, tapi dia nggak safety. Sorry ya, fun dalam arti di sini bahkan melakukan hubungannya bukan sama itunya. Dia mau fun aja, tapi dia nggak safety. Oh ya, disclaimer gue di sini juga nggak menyetujui adanya seperti itu ya. Masa banyak loh kasus-kasus yang kayak gitu. Ya, dengan kondom
itu kita safety, tapi bisa fun juga loh. Kenapa bisa fun? Kita nggak perlu khawatir kita bisa hamil, pertama cewek bisa hamil, dan kedua kita akan menularkan namanya IMS. Gitu. Next. So, penting apa kita? Penting. Oke, thank you, udah selesai.